Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Sebelum kita lanjut ya teman-teman, di sini ada Mbah Hilo ya, lebih dari 2 minggu ya Mbah Hilo. Ya. Darel bocah Subang belum ditemukan dan kabarnya orang tua sudah kembali ke Jakarta ya, kabarnya nih. Nah ini Mbah Hilo mau ceritakan apa Mbah Hilo? Saya sudah capek, kesal melihat sosok yang ada di mimpi saya ini. Namun sudah 19 hari Darel belum diketemukan juga ya. Nah, harapan semakin tipis untuk ketemunya Darel. Nah, lewat mimpi saya Darel dibawa oleh sosok makhluk yaitu Wewe Gombel. Naudzubillah min dzalik, wajahnya serem, menakutkan. Dia seperti dibawa gitu pergi jauh ya, dibawa pergi jauh. Dia ini dalam mimpi saya itu mau berteriak nggak bisa berteriak gitu, rasanya dibawa gitu ya. Nah, entah dibawa kemana tujuannya saya tidak tahu itu dalam mimpi saya. Yang jelas itu seperti dia mau minta tolong, nggak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Dia mencoba minta tolong. Iya, Nggak ada yang bisa nolong. nggak ada yang bisa nolong. Mbah Hilo, kenapa setelah hampir 2 minggu lebih Mbah Hilo baru dimimpiin sosok Wewe Gombel? Nah padahal Mbah Hilo sempat pencarian di sumur tua, di tempat-tempat yang memang sulit terjamah manusia ya, atau diduga itu tempat persembunyian yang mencurigakan. Nah kenapa sekarang balik lagi ke gaib Mbah Hilo? Ya, nggak tahu juga lah. Yang jelas mimpi itu seperti kenyataan gitu. Yang saya lihat, saya mau menolong, kok nggak bisa gitu ya. Ternyata saya terbangun gitu. Rupanya saya lihat gini ya, mimpi saya gitu. Nggak Mbah Hilo, nggak di dalam itu Mbah Hilo nggak mencoba untuk berkomunikasi. Lah, Mbah Hilo nggak bisa mewujudkan Mbah Hilo ada di situ kemudian berkomunikasi sama Wewe Gombel itu. saya begini, dalam mimpi itu kayaknya seperti mau saya kejar gitu. Namun kok dia, Gombel ini cepat gitu membawa perginya gitu. Membawa jalan gitu, cepat sekali. Untuk apa sih dia dibawa Mbah Hilo, si Darel ini sama Wewe Gombel itu? Dalam mimpi Mbah ya? Iya. Kalau nggak salah saya lihat ya, dia Gombel ini menjadikan seperti budak-budak gitu. Nah, karena saya lihat yang satunya ya, di depan saya itu, pandangan saya itu banyak anak-anak kecil gitu berkumpul gitu. Nah, kayaknya seperti si Darel ini seperti mau disatukan sama mereka begitu. Oh berarti ada banyak anak-anak di situ? Iya. Umurnya Mbah Hilo, rentang umurnya? Ya di bawah 10 tahun ke bawah gitu yang saya lihat. Banyak ya Mbah Hilo? Banyak. Mimpi Mbak Hilo tuh nggak salah tuh. Nanti orang lain. Lah mimpi Ya, kita namanya macam-macam mimpi mau kita nggak dibuat bisa logika, salah Mas. atau dibuat di bener. Maksudnya nanti pas Mbak Hilo dalam mimpi tuh Gombel nanti sosok manusia, perempuan. Yang saya jelas itu ya jelas sekali lah seperti Gaib-gaib aja mimpi Mbak Hilo. ya bagaimana mimpi kan nggak bisa dibuat-buat loh Mas Samet. Ya, Namanya kita maksudnya tidur. Mbak Hilo Ya. dalam mimpi tuh memang betul Gombel apa sosok manusia yang Kalau saya lihat ya dalam mimpi itu Wewe Gombel bukan manusia Mas Samet. Iya. Nah jadi mimpi ini nggak bisa kita buat-buat, nggak bisa kita Rambut rubah-rubah. panjang gitu ya Mbah Hilo? Nggak bisa kita minta-minta gitu. Nah kita minta mimpi jadi orang kaya. Nah itu hanya mimpi, nggak bisa jadi orang kaya beneran. Nah itu suatu contoh gitu ya. Jadi mimpi ini nggak bisa diminta, nggak bisa kita buat-buat gitu. Jadi mimpi yang datang itulah yang saya rasakan seperti Jadi itu. dari gambaran Mbah Hilo melihat ada sosok wanita yang membawa paksa ya adik kita Darel itu. Iya, Ya, Mbah Hilo, kita kemarin itu baru dari tempat hutan iya, bambuan iya, iya. ya. Kemudian kita sempat op ya, Iya. 1 hari ya. Kemudian Mbah Hilo muncul dengan kabar adanya mimpi sosok wanita ya Mbah Hilo ya. Yang kemarin Mbah Hilo kemana aja? Kenapa Mbah Hilo sebagai paranormal itu nggak merasakan itu gitu? Ya sepertinya gini ya. Saya merasakan gitu banyak kali bentrokan energi terhadap saya gitu. Nah, ya mungkin salah satu ataupun sebagian besar sosok pelindung makhluk gaib tersebut ya yang
membawa Darel ini sangat kuat sekali gitu. Atau ada manusia yang punya ilmu kemudian mencoba untuk menutupi ini semua. Itu bisa jadi ulah campur tangan manusia juga. Nah, seperti itu. Maksud Bella ulah campur manusia juga, artinya ada manusia yang Yang apa ya? jahil gitu kayaknya. Yang jahil. jahil sehingga Darel ini biar supaya mudah gitu untuk dibawa. Dibawa ya. Iya, seperti itu. Oh, berarti dari mimpi perempuan ini bisa jadi itu sebagai apa ya? Suruhan gitu kayaknya. Manusia juga ya, Iya, Belo ya. seperti pesuruhan gitu. Ini udah senyap Belo. Di Google juga udah nggak ada pembaharuan lagi tentang Darel. Apakah ini berarti Darel sama kayak tiga bocah di Langkat itu hilang dan keluarga tidak tahu rimbanya. Ya itulah makanya saya bilang ya. Ya dari sini Ini pas kita syuting ada mobil ambulan ini. Semoga ini bukan pertanda buruk ya Bella ya. Iya, iya. Ya dengan konten kita yang mudah-mudahan ya. Ya Karena gini ya, di iya. lokasi kita ini banyak kali kejadian ya teman-teman. Mulai musibah, adanya angin kencang, banjir, ya tindakan kriminal dan lain-lain banyak ya Bella ya. Iya. Jadi buat teman-teman sebelum kita lanjut ke bocah hilang, lebih berhati-hati ya. Dan juga Setiap melangkah doa dan doa. dan kita Belanda dengan kemarau panjang yang 33 derajat Celcius itu Indonesia termasuk paling rendah. Negara lain seperti Thailand itu bayangkan 46 derajat Celcius. Dan kita 33 Oke. derajat panas. Oke Mas, kita lanjut lagi. Belo, dalam mimpi Belo ada wanita ya. Selain wanita itu Belo, kemudian ada anak-anak di situ. Itu anak-anak siapa Mbak? Ya saya lihat gitu mereka ini pun anak-anak berkumpul itu tidak saling mengenal gitu. Mereka itu kan dibawa gitu macam digiring gitu ya, digiring gitu kan. Nah, seperti ada yang jaga gitu ya, itu sosok makhluk tinggi besar gitu kan. Nah, kalian jangan pergi daerah sini gitu, jangan keluar-keluar katanya gitu kan. Ya mereka ini tunduk kepada ada yang jaga di situ gitu. Jadi mereka ini seperti ketakutan gitu. Kira-kira berapa anak Belo yang Belo lihat dari mimpi Belo itu? Kalau yang saya lihat banyak sekali gitu ya, sampai ratusan orang ada gitu. Soalnya kerumunan gitu rame gitu saya lihat gitu. Ada yang bawah umur ya. Ya, ada 10 tahun, ada 7 tahun, ya ada 2 tahun. Nah, seperti itu. Belo tidak merasakan dari wajah mereka itu ekspresinya gimana gitu. Ya, sepertinya gini, dia ini kalau saya lihat seperti orang ketakutan gitu. Mau minta tolong mereka ini tapi minta tolong kepada siapa gitu ya. Sementara dia dijaga gitu ya. Ada yang jaga Ada gitu. yang mungkin sudah lama Belo lihat di situ ekspresi mukanya. Ya sedih gitu, saya lihat sedih Kan gitu. kita kan nggak tahu ya, itu anak-anak itu mulai dari kapan di situ. Ya, Ya bisa jadi dari tahun-tahun yang lalu gitu ya Belo. Atau bahkan dari masa Belanda dikumpulkan di situ. Kita nggak tahu juga ya Mbah. jadi kalau yang saya Tempatnya lihat ciri-cirinya gimana Mbah? Ya? Tempat dikumpulkannya anak-anak itu ada pohon besar kah, rumah tua atau gimana, atau kuburan? macam di tempatnya itu ya macam kayak Tanah kosong. apa gitu ya, macam kayak istana gitu ya. Kalau saya lihat dalam mimpi itu macam di istana gitu ya, dikumpulkan mereka gitu. Macam di kalau di Mbah keraton Mbak Elo melihat mereka masuk atau mereka di luar istana? ya, kalau yang dalam mimpi saya tuh yang sudah terkumpul itu macam kalau apanya macam di alun-alun gitu, macam di keraton macam- gitu. Kalau saya lihat itu Tapi ya. orang itu nggak diikat ya? Enggak, cuma dikawal aja gitu, ada yang jaga Dikawal. gitu. Nggak bisa, mereka nggak bisa lari juga. Enggak bisa lari. Lari pun bingung mereka Ah, kemana. macam kayak keraton gitulah, macam ada yang jaga di gerbang gitu kan. Jadi Iya. mereka tidak bisa kemana-mana, itu yang saya lihat itu. Oke. Ah, itu seperti sedih mukanya mereka gitu. Kemudian setelah dibawa ke situ, si wanita yang di Belo sebut Wewe Gombel ini menyerahkan anak itu kepada si pengawal itu. Iya, ya, pengawal untuk itu. mengatur Nah, situ. seperti mau disatukan, digabungkan sama kawan-kawannya gitu. Oh itu ya. Itu yang saya lihat itu. Jadi yang Belo lihat selama di mimpi Belo itu ada istana besar, Iya, seperti dijaga sama pengawal-pengawal yang tinggi besar. iya, Kemudian anak-anak berkumpul di situ Berkumpul dengan di situ. wajah sedih, ya, hampa yang Belo ya. iya. Mungkin ada yang mungkin puluhan tahun sudah di situ, ya, cuman berdiam diri, mengisi kekosongan kerajaan gaib itu ya Belo ya. Iya, kalau saya lihat pun ya memang itu mereka tuh ya makan juga gitu. Cuman yang tahapan dimakan nggak tahu lah gitu ya. Ada gitu nanti kalau seperti apa gitu yang datang gitu kan, macam Iya. kayak
dayang-dayang gitu kan, ngasih makan mereka itu rame itu. Mereka ini makan gitu yang saya lihat tuh kan. Oke. Tapi apa yang dimakan gitu? Saya pun bingung gitu. Ekspresi mereka sedih, datar gitu ya Mbak Elo ya? Iya gitu, kayaknya makan gitu sambil kayaknya mereka tuh saya lihat gitu kayak nangis gitu ya. Apa yang dimakan gitu? Mbak Mereka Elo ini- nggak tahu tempatnya itu di mana? Ya saya bilang itu seperti Maksudnya macam kalau di dunia nyata Mbak Elo temukan gerbang untuk ke istana itu Mbak Elo nggak bisa. Ya. Atau gini, atau Bailo dia bisa balik kelas pada salah satu di situ. Sosok Mbak Elo aja di dalam mimpi nggak bisa ngapa-ngapain Mas. soalnya begini Mas Hamed, yang jaga itu banyak sekali loh Mas Hamed. Macam kita masuk sebuah kerajaan ya, seperti itu Mas Hamed. Jadi kalau kita mau jumpai mereka itu kita harus jumpai panglima apa kerucu-kerucunya dulu, benteng-bentengnya itu, Mbak Elo jumpai tadi panglimanya, jumpai apa gitu, baru kita bisa ketemu. Nah itulah yang harus kita hadapi gitu Mas Hamed. Mbak Elo, pertanyaan saya tadi di dunia nyata ini Mbak Elo nggak bisa tahu ciri-ciri di mana lokasi kerajaan itu. Ya, mimpi kita gini ya, karena Mbak Elo bilang tadi gambarannya di situ banyak anak-anak ya, lebih daripada Iya. 100. Bisa jadi itu seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Ya, kita berandai-andai ini ya, ini Iya. namanya mimpi ya teman-teman. Kita bisa aja lah kayak mana tanggapan teman-teman. Bisa aja itu dari seluruh Indonesia dikumpulkan di satu tempat itu, istana itu, ya, yang dikawal oleh makhluk-makhluk besar itu. Ya Mbak jadi Elo nggak gini. tahu lokasinya di tempat mana itu kita bisa temukan gerbangnya kalau di dunia nyata. Ya kalau kita lihat ya, gerbang itu seperti pohon-pohonnya besar gitu. Nah